Salut, mari kita belajar tentang Prancis bareng Jiro. Salut tout le monde. Bagian pertama Prancis bareng Jiro ini, gue mau mengajak kalian semua untuk mengenal bunyi-bunyi dalam bahasa Prancis. Banyak kesan yang mengatakan kalau bahasa Prancis itu antara tulisan dengan bacaannya berbeda. Nah, di sini gue mau mengajak kalian semua untuk hilangkan mindset itu, karena belajar bahasa apapun banyak hambatan di masalah pengucapan. Bahasa apapun, bahkan bahasa Inggris. Tapi contohnya misalnya kayak kata-kata ini, mungkin di antara kita banyak yang salah melafalkannya. Gue nggak mau bahas bahasa Inggris. Untuk bagian awal, gue akan melafalkan alfabet dalam bahasa Prancis dan coba kalian cari perbedaannya dengan bahasa Indonesia. Alfabet bahasa Prancis: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Aku mau menekankan beberapa huruf. Yang pertama C. Bahasa Prancis tidak mengenal bunyi C yang seperti kita kenal di dalam bahasa Indonesia. Huruf C punya dua bunyi. Dia akan menjadi C kalau ketemu I dan E, dan akan menjadi K, bunyi kayak K, kalau ketemunya A, U, O, AWO. Kami, cuisine, école. Berikutnya huruf E. Ya, kalau dia berdiri sendiri dia akan dibacanya E. Tapi kalau ada tanda-tanda di atasnya, kita sebutnya aksen. Bisa menjadi E, bisa menjadi E. Tapi prinsipnya kalau dia berdiri sendiri bunyinya E. E. Kayak bahasa Indonesia berenang, renang. E. Berikutnya J. Mungkin ini jadi bunyi yang sangat khas Prancis karena di bahasa Indonesia tidak ada. G sama kayak C tadi, kalau dia ketemu A, U, O dia akan jadi G yang kita kenal. Tapi kalau ketemu E sama I jadinya J. Kalau ketemu A, U jadinya gagu, go, gato, git, frigo. H itu di dalam bahasa Prancis huruf H itu tidak dibunyikan sama sekali. Hilangkan semua bunyi-bunyi H kalau kalian baca ini di tulisan bahasa Prancis. O, hotel, hospital. J tadi udah sama kayak J, K, L, M, N, O, P, itu sama semua. Q itu ya bunyinya sama kayak K, ke. Terutama kalau dia ketemu huruf U. Anggap saja kalau QU itu sama dengan K. Jadi kalau ada huruf lagi di belakangnya, langsung aja ke huruf yang setelahnya. Kan misalnya ketemu I jadi K, qualité. QUO ya jadi ko, quotidien. QUI menjadi ki, QUE ke. Nah mungkin ini yang jadi ciri khas yang paling menonjol di dalam bahasa Prancis, bunyi R. Mungkin bisa dilatih bunyi ini, tapi kalaupun tidak bisa, pakailah R bahasa Indonesia. Mereka lebih kenal R bahasa Indonesia daripada kita harus memaksa bunyi R Inggris. Jadi sambil latihan, kalau belum bisa pakai R bahasa Indonesia aja. U, huruf U ini bunyi antara I dan U. Kalau kalian tarik bunyi I ke U itu di tengah-tengah kita potong. I. Cuman kalau ngomong ya susah ya, kalau mesti diurutin dulu I. Cara yang paling praktis adalah siapkan mulut kalian untuk menyebutkan huruf U, tapi dalam otak transfer kalau kalian ingin membunyikan huruf I.
Intinya mulutnya U, ngomongnya I. I, tapi dengan mulut U. U, V, W, ya ini berbeda dari bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris W itu yang double adalah U, kalau bahasa Perancis yang double adalah V. X ya sama kayak bahasa Indonesia, masih walaupun penyebutannya X. Y, kalau diterjemahin harafiah ya artinya I-nya Yunani. Dengan kata lain, kalau ada huruf ini di dalam bahasa Perancis, berarti kita lafalkannya I, J, Yves, sang lafal Yves. Kenapa alfabet penting sekali? Karena kalau kita berurusan dengan administrasi dan kita ditanyakan nama, kita perlu mengeja nama kita sendiri. Contoh, bonjour, votre nom s'il vous plaît? Danusastro, Danusastro. Voilà, kira-kira gitu. Jadi kalau punya kesempatan bepergian ke Perancis, cobalah eja nama kalian sendiri. Ini lain yang sangat khas dari Perancis adalah beberapa gabungan huruf hidup. Contohnya AI, dia akan berubah menjadi E, walaupun ada beberapa pengecualian. Ingat, di dalam bahasa apapun akan ada pengecualian natural. Jadi kalau ada kata-kata ini J, V, Le, tapi ada beberapa pengecualian seperti kayu. OU akan dibaca dengan U. U biasa, U yang kita kenal. Toujours, ibu. Toujours, ibu. AU itu akan selalu dibaca O. EAU juga akan dibaca O. Bo, fo, vo. OI itu akan dibaca dengan wa. Toi, toile, toilette. Mulai sekarang biasakan kalau membaca tulisan Prancis ada OI-nya berarti OA. François. Musiki François. Dan ada satu lagi bunyi E. Mungkin ini kita kenal dari bahasa Sunda. Peugeot. Sama kayak peyem. Bahasa Prancis juga kenal bunyi-bunyi sengau seperti o. Nah, sengaunya Perancis berbeda sedikit dari sengaunya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kalau kita tutup hidung, masih ada sedikit bunyi yang bisa dikeluarkan karena itu campuran antara a dan eng, misalnya masih ada. Tapi kalau bahasa Perancis, kalau kita tutup hidung itu nggak keluar sama sekali. Jadi ibaratnya bunyi sengaunya itu barengan antara a dan eng ya. Jadi bukan engnya kayak bahasa Indonesia langsung sengau dari hidung, nggak bisa. Dan kalau ketemu huruf-huruf ini di akhir suku kata, kalau nggak tahu suku kata belajar lagi. Di akhir suku kata ini akan dibunyikan sengau. Impossible, important, inconfortable. Mau dia di depan, mau dia di tengah, mau dia di belakang, pokoknya kalau dia di akhir suku kata dia akan sengau. Ini ada beberapa huruf-huruf yang mungkin bisa dibilang tidak dibunyikan kalau ada di akhir kata. Pukul rata aja dulu, kalau huruf S, T, D ada di akhir kata biasanya tidak dibunyikan. Tous les jours, semua S-nya tidak dibunyikan. Walaupun ada pengecualian, beberapa dibunyikan. Hermes, S-nya dibaca ya. Dan huruf lain yang penting untuk diperhatikan adalah E. Kalau dia di akhir kata, berfungsi untuk membunyikan huruf sebelumnya. Bell, push. Yang penting juga dari bunyi bahasa Prancis, bedakan bunyi yang suara angin saja dengan bunyi yang pakai pita suara untuk beberapa huruf. F dengan V. F itu bunyi yang cuma suara angin doang. F. Begitu bunyiin pakai pita suara, itu akan jadi V. Jadi fu,
vous. Artinya jauh berbeda. Terus ada bunyi s, z, s dan z. Sama, itu bunyi suara angin aja. S. Tapi kalau z itu pakai pita suara. S, z. Perhatikan di mana bedanya. Mana yang s, mana yang z. Coussin, cousin. Poisson, poison. Sama juga ditemukan untuk sh dan j. Sh itu biasanya ditemukan kalau ada gabungan huruf ch, ch. Chocolat, Chanel. A di bahasa Perancis tidak pernah dibunyikan e. Chanel. Bunyi sh. Kalau kita bunyikan dengan pita suara, dia akan jadi j. Nah itu kalau mau latihan bunyi j. Ada beberapa gabungan huruf juga yang menjadi sangat khas Prancis. Tadi udah sempat disinggung bunyi sh dari ch. Yang lainnya misalnya GN di bahasa Perancis itu bunyinya nye. Kayak yang kita kenal bunyi nye. Kayak minyak, minyo, onyo. Monyo. Oh, no. Ini bukan bahasa Perancis. Voilà, itu adalah panutan dasar untuk bunyi-bunyi Perancis. Mungkin kalian bisa kembangkan sendiri, dan kalau ada yang mau ditambahkan silahkan kalian komen di bawah. Untuk belajar bahasa Perancis lebih banyak, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya, karena siapa tahu ada video baru untuk belajar tentang Perancis bareng Jiro. Bon, au revoir. À la prochaine.